Sahabat-sahabat mudaku yang terkasih dimanapun Anda berada, siapa yang saat ini sedang LDR atau terpisah jarak dengan orang-orang yang dikasihi? LDR bukan berarti harus pacaran dulu. Orang yang terpisah jarak dalam hal relasi bisa juga dengan sahabat-sahabatnya, bisa juga dengan orang tuanya. Dan ketika orang terpisah jarak atau LDR seperti itu, pada saat perpisahan, pada saat pamitan, ada pesan, ada kata-kata yang diungkapkan di sana. Tunggu aku kembali, atau doakan supaya semuanya lancar, selalu beri kabar, dan masih banyak lainnya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lebih banyak tentang hal itu. Tetapi dari semua itu, pasti ada pesan seperti ini. Aku akan pergi, tetapi aku akan datang kembali. Kata-kata ini disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya dalam amanat perpisahan. Ia menegaskan kepada para muridnya bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi jangan gentar, jangan gelisah hati, karena aku akan kembali lagi. Ia kembali memang tidak dalam bentuk rupa Yesus yang baru lagi, tetapi dia menghadirkan Roh Kudus, Roh penghibur yang menyertai kita. Para murid yang mengalami kegelisahan hati, para murid yang nanti kehilangan guru, kehilangan orang yang menjadi panutan, tetapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa ia akan memberikan penolong, penghibur yang senantiasa menyertai. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan akan kembali lagi karena dia mengerti dan paham akan kelemahan kemanusiaan kita. Ia akan kembali lagi karena ia menyertai kita. Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Maka dikatakan dalam Injil yang kita dengar, bahwa ketika kamu mengalami kesulitan, mengalami kebingungan, mengalami kebimbangan dan lain sebagainya, biarkan Roh Kuduslah yang menyertai, memberi petunjuk kepada kita. Dan apa yang mau kita bagikan sebagai murid Tuhan, apa yang mau kita bagikan ketika kita disertai oleh Roh, yang kita bagikan adalah damai sejahtera. Saudara-saudara, sahabat mudaku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa berbagi kasih, menghadirkan damai, itu tidak harus terbatas pada waktu. Kalau saya sama-sama, berarti saya bisa berbagi kasih. Tapi kalau saya tidak sama-sama, ya tunggu dulu. Atau kita ada bersama di waktu yang sama, baru saya bisa menghadirkan damai. Tetapi di waktu yang berbeda, tunggu dulu. Atau kita mau menghadirkan damai sejahtera kalau sepaham dulu. Tuhan sekali lagi menyadarkan kita bahwa kasih setia, damai sejahtera senantiasa ada beserta kita. Yang harus kita buat adalah terbuka hati, setia pada ajaran dan perintah-perintahnya. Dan itu tidak mudah. Demikian halnya dengan situasi LDR. Jarak terpisah, waktu terpisah, tetapi bukan berarti mengaburkan rasa kasih, mengaburkan cinta dan damai yang kalian mau bagikan. LDR soal waktu dan jarak, tetapi tidak dengan cinta, tidak dengan perhatian, tidak dengan kasih sayang. Kadarnya tetap sama meski terpisah jarak dan waktu. Maka sahabat-sahabatku yang terkasih, cinta, damai, dan sejahtera yang mau kita bagikan kepada sesama adalah lahir dari kesatuan kita dengan Kristus. Kita mohonkan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga saat ego kita lebih tinggi daripada kerelaan kita, kita mohon petunjuk dari Roh Kudus. Ketika rasa tidak suka kita, dendam kita lebih besar daripada pengorbanan, kerendahan hati kita, kita mohon petunjuk Roh Kudus. Supaya apa? Sekali lagi, warta damai sejahtera dari Allah
kita bagikan kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih, mari kita dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya, murid yang setia mewartakan damai sejahtera, setia membagikan kasih sayang kepada semua orang, tidak terbatas pada jarak dan waktu. Kalau LDR, di sana ada kepercayaan, di sana ada perhatian dan cinta. Kalau kita percaya, maka kita bisa menerima semuanya. Kadangkala kepercayaan kita itu terombang-ambing, sehingga tidak balas WA, tidak lihat story, atau tidak kirim informasi atau kabar. Itu kita mulai, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Curiga kita begitu besar. Mari tingkatkan kepercayaan, tumbuhkan cinta dan perhatian, supaya damai sejahtera senantiasa tinggal di dalam hidup kita. Orang muda yang memiliki damai sejahtera, orang muda yang memiliki kepenuhan cinta, akan senantiasa membuat wajah gereja semakin berseri-seri. Jangan muramkan wajah gereja karena kelesuhan-kelesuhan iman kita. Tetap semangat sebagai orang muda, bagikan kasih dan damai kepada semua orang. Tuhan memberkati.